Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PBNU minta PKB batalkan muktamar di Bali dan sekarang lagi fenomenanya bahwa ada semacam demo begitu tandingan ya bahwa PKB muktamar PKB yang ada di Bali kubu Caimin ya harus dibatalkan, kabarnya begitu ya. Desakan-desakan itu sampai ya banyak ya para orang yang kemudian demo di situ untuk menunjukkan bahwa siapa di balik ini semua begitu kan begitu logikanya. Makanya saya menandakan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada PKB begitu bisa saja ini diambil, bisa saja itu. Bisa saja dipreteli begitu kan. Bukan tidak mungkin begitu. Ini artinya apa? Artinya kalau Caimin terpilih menjadi ketua umum PKB lagi, bukan tidak mungkin PBNU atau para kader atau simpatisan mereka yang tidak suka pada Caimin akan mereka melaporkan kepada PN atau pengadilan negeri di situ. Bukan tidak mungkin. Lewat tangan-tangan penguasa ya, terus kemudian ya harus disahkan melewat Menkumham begitu kan ya. Kita sadar saja begitu. Jangan-jangan setelah Golkar ada PKB yang mau diambil. Ini yang harus kita waspadai. Kalau muktamar itu sudah ngapain begitu kan ya. Banyak di komentar-komentar netizen bahkan di demo habis-habisan begitu kan. Sangat disayangkan dengan demo-demo seperti ini begitu kan. Ya, makanya kalau demo seperti ini kan menuntut. Ini sampai-sampai begitu kan ya sudah saling adu kekuatan. Kita lihat saja. Sudah diingatkan berkali-kali jangan bikin aneh-aneh pasti akan dihantam warga Bali. Mereka ini bukan kader dan pengurus PKB, mereka para perusuh kabarnya begitu kan. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang mereka begitu kan, menandakan kan ketidakpuasan terhadap PKB ini. Nah, ini apakah PBNU apakah akan mengambil peran penting untuk PKB tandingan? Bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Lewat tangan-tangan penguasa, lewat tangan-tangan ini dan itu begitu kan. Makanya Caimin harus hati-hati begitu. Kabarnya lawan lawan yang kemudian menjadi ketua umum begitu kan dari Caimin kabarnya memundurkan diri kabarnya begitu kan. Ya banyak sekali pro dan kontra. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Demo besar-besaran. Ini kekhawatiran ya warga Bali kejadian. Ribuan kader ideologis Gus Dur mendesak pembatalan muktamar PKB yang diadakan Caimin. Kenapa harus dibatalkan? Kan ini kan sudah saatnya di situ begitu kan melakukan musyawarah atau munas atau muktamar di situ begitu. Saya kira demo-demo seperti ini menunjukkan tidak kreatifis ya, tidak kreatif begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, kalau ingin menyaingi PKB seharusnya kan mereka seharusnya buat partai baru begitu kan. Sebuah harus ya. Karena apa? Karena sebagai tandingan mereka. Ya misalnya ya buat partai baru misalnya PKB ya Partai Kebangkitan Bangsa harus dirubah PKBP ya Partai Kebangkitan Bangsa Perjuangan. Ini bagus begitu kan. Makanya PBNU kalau ingin buat partai silakan buat partai namanya PKBP ya Partai Kebangkitan Bangsa Perjuangan. Ini kita lihat saja begitu kan bagus daripada ya kemudian ada demo seperti ini begitu kan ya menurut saya pribadi di demokrasi modern hari ini sudah tidak layak harus mengambil partai ini partai itu begitu kan. Kalau ingin mengganti Caimin harus ya ada kader di dalamnya bermain politik ya seluruh kader-kader baik DPW ya DPD, DPC begitu kan ya harus tidak mendukung Caimin itu aja begitu kan salah satunya kalau ingin mengambil partai. Tapi kita lihat saja masyarakat sudah banyak yang kemudian berdatangan di situ begitu kan ya terkait dengan demo-demo ini begitu. Ternyata ada demo tandingan juga begitu. Saat masyarakat yang mewanti-wanti, saat masyarakat mendesak keputusan revisi undang-undang di DPR, juga ada demo tandingan begitu. Nampaknya cukup banyak begitu kan. Ini nampaknya cukup banyak. Nggak tahu ini dari asalnya dari mana, tapi yang jelas begitu bukan kader kader PKB ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya ini. Demo di muktamar PKB. Kalau sudah begini masyarakat Bali juga yang dirugikan.
Lebih baik ya kalau diselesaikan dulu secara internal daripada terjadi gesekan di Muktamar PKB. Masa yang mengatasnamakan warga Nahdliyin berteriak tangkap Muhaimin bubarkan Muktamar. Kan itu sah begitu kan. Artinya secara tidak langsung sah ya, secara konstitusi juga sah. Apa yang mau difikirkan kembali begitu? Kalau mau direbut ini mau rebut gimana begitu kan? Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting di situ begitu kan ya. Dan bahkan para para tamu sudah banyak yang datang di situ begitu. Banyak yang datang di situ. Ya. Ini ada dari PKS kabarnya sudah datang ya, dari yang lain kabarnya sudah datang begitu kan. Bahkan ya bahkan Caimin sendiri dinobatkan sebagai bapak toleransi oleh tokoh agama Bali begitu. Ini artinya apa? Artinya PKB itu kan sudah dipegang Caimin, sudah meluas mereka. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Keberhasilan mereka sangat luar biasa begitu. Ya mungkin kesalahan Caimin adalah membentuk seolah-olah dinasti politik begitu kan. Seolah-olah sistem kerajaan. Makanya ya satu sisi kalau mengkritik ya sih boleh-boleh aja begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ketua umum itu kan paling banyak itu kan 2 periode begitu kan ya. Kalau periodenya adalah 5 tahun berarti kan 10 tahun. Tapi di tangan Caimin selama 20 tahun ini perkembangannya PKB sangat luar biasa. Daripada PKB tidak berkembang gagal di Senayan, mending dipegang Caimin. Logikanya kan seperti itu begitu kan ya. Makanya ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya, ini menarik ya. PBNU minta PKB batalkan muktamar di Bali. Ada apa ya? Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya atau PBNU Habib Umar meminta Partai Kebangkitan Bangsa membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai hari ini hingga besok. Hal ini mengingat rencana pelaksanaan muktamar PKB mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali. Penolakan tersebut ya pelaksanaan muktamar PKB ke berapa nih? Ke-17 begitu kan ya. Ini datang begitu kan dari Piros Pemuda Pariwisata Budaya Bali ya serta Pemuda Bali kemarin sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan ya muktamar PKB mengganggu keamanan Bali. Kabarnya begitu kan ya. Dari PKB ke-15 ini ke-16 ini ke-15 ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian kita amati betul begitu kan menunjukkan wah ini PKB ini menjadi ancaman begitu kan. Menjadi ancaman bagaimana? Ancamannya dalam artian bahwa satu begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan PKB saat ini ya menjadi tolak ukur ya kesuksesan dari Caimin. Kalau memang 3 periode, memang Caimin 3 periode, maka ada nuansa orang berpikir bahwa ini sistem kerajaan begitu kan ya. Tapi kita lihat saja pernyataan Caimin mengatakan mungkin saya tidak bisa menjadi ketua umum lagi. Kabarnya begitu kan ya. Mungkin atau memundurkan diri atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas PKB ini membuat ancaman begitu kan ya, membuat terobosan baru, terobosan baru kepada PBNU sehingga PBNU ya mau tidak mau harus ada muktamar tandingan di situ begitu. Ini gimana begitu? Ini ada 3 poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan. Pertama, mendesak kepada pemerintah ya daerah dan kepolisian daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan. Ya ini kan sudah izin begitu kan ya. Caimin sudah izin di situ, ya PKB sudah Caimin di situ. Apa yang masih menjadi nuansa keributan begitu kan? Orang-orang yang menjadi keaman di situ adalah orang-orang Bali juga begitu kan. Artinya ya mau di mana lagi begitu kan, muktamar ini kan sesuai dengan ADART mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast ini dan jangan lupa di subscribe.